Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa assalli wa sallimu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang syarah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah dengan buku At-Tuhfah As-Saniyah karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan sekarang akan kita bahas tentang fi'il mudhari, hukum fi'il mudhari. Di sini dijelaskan bahwa fi'il mudhari alamatuhu an yakuna fi awwalihi harfun zaidun min arba'ati ahrufin yajma'uha qawluka anaitu aw qawluka na'aitu aw qawluka ataina aw qawluka na'ti. Jadi fi'il mudhari itu tandanya adalah apabila salah satu huruf tambahannya, apabila dia memiliki huruf tambahan salah satu dari 4 huruf, yaitu dari huruf anaitu, dari huruf hamzah atau huruf nun atau huruf ya atau huruf ta. Misalnya kalau dia tambahannya adalah hamzah, jadi dari kata doroba jadi adribu. Kalau tambahannya nun adalah jadinya nadribu. Kalau tambahnya adalah ya, jadi yadribu, yadribani, yadribuna. Kemudian kalau misalnya tambahnya adalah ta, jadi tadribu, tadribuna, tadribina, tadribani, dan seterusnya. Fal hamzatu lil mutakallim, mudzakkaran kana aw muannasan. Jadi apabila fi'il mudhari diawali dengan hamzah, adribu misalnya, ini mencakup mudzakkar dan muannas, artinya boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas. Nahwu afhamu, afhamu, saya paham. Jadi ini afhamu ini berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan. Wan nunu lil mutakallim alladhi yu'azzimu nafsahu. Kemudian juga dengan nun lil mutakallim yang dia mengagungkan dirinya. Jadi aw lil mutakallim alladhi yakunu ma'ahu ghairuhu. Jadi nun ini bisa bermakna satu, bisa bermakna lebih dari satu. Contohnya misalnya nafhamu. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau masalah nun tadi ada dijelaskan tentang kalau hamzah, contohnya adalah afhamu. Kemudian kalau nun diawali dengan nun, nafhamu. Perhatikan, nafhamu ini bisa bermakna satu orang, bisa bermakna lebih dari satu. Paham nggak maksudnya? Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna nahnu apa? Inna anzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun. Jadi nahnu, kata nahnu itu bisa bermakna satu orang dan bisa bermakna lebih. Kalau satu orang, seperti bahasa Indonesia, kalau misalnya ketika anak katakan kami, padahal anak sendiri, ya maksudnya adalah untuk memuliakan diri sendiri atau untuk untuk tidak meremehkan diri sendiri. Nah, kalau aku kan terkesannya kurang sopan gitu. Atau saya memang sopan tapi kurang gitu, kurang. Sopan tapi kurang, lebih bagusnya kami gitu. Paham ya? Dan kami juga bisa bermakna lebih dari satu orang. Kalau udah berdua atau lebih, 3 misalnya, maka tidak boleh juga dibilang aku atau saya. Maka kata adalah kami. Kemudian bersambung dengan al-ya. Contohnya yafhamu. Kemudian bersambung dengan ta, tafhamu. Untuk mukhatab tafhamu anta atau tafhamina anti, tafhamuna antum. Jadi tetap ta dia. Kalau ini ghaib.
yafhamu huwa. Paham ya? Nahu anta tafhamu ya Muhammad wajibaka. Wa nahu tafhamu Zainabu wajibaha. Kalau untuk mukhatab lawan bicara, anta tafhamu ya Muhammad wajibaka. Engkau paham wahai Muhammad kewajibanmu. Dia lawan bicara ya Muhammad. Kalau yang tidak ada orangnya, untuk orang ketiga tunggal, tafhamu Zainabu wajibaha. Zainab memahami kewajibannya. Padahal Zainab tidak ada, makanya dia ghaibah, dia tidak ada. Namanya orang ketiga tunggal. Fa in lam takun hadhihi huruf zaidah bal kanat min asl fi'li nahwu akala wa naqala wa tafala wa yana'a aw kana al-harfu zaidan lakinnahu laysa lidalali ala ma'na alladhi dzakarnahu nahwu akrama wa taqaddama kana al-fi'lu madiyan la mudhari'an. Paham enggak maksudnya? Jadi 4 huruf ini hamzah, nun, ya dan ta ini semuanya huruf tambahan. Tidak boleh huruf asli. Jadi dari kata fahima kemudian ditambah hamzah jadi afhamu. Kemudian ditambah nun jadi ya nafhamu. Kalau seandainya dia huruf asli, hamzahnya seperti akala, itu bukan fi'il mudhari. Paham nggak? Atau naqala, nun ini kan ada di situ di awal nunnya. Naqala juga bukan fi'il mudhari, karena dia nunnya asli, bawaannya. Kemudian tafala, ta yang ada di awalnya itu adalah huruf asli juga, bukan tambahan. Kemudian yana'a, ya yang di awal itu adalah ya asli bukan tambahan. Jadi atau dia tambahan au kanal harfu zaidan, atau dia tambahan lakinnahu laysa lidalalati al ma'na alladhi dzakarnahu, tapi bukan bermakna yang menunjukkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Paham ya? Jadi dia bukan menunjukkan bukan menunjukkan mutakallim. Kalau yang ini mutakallim satu, mutakallimun banyak. Kalau ini ghaib, kalau ini ghaib dan ghaibah, karena untuk wanita, al-mukhatab dan mukhatabah juga. Nah, kalau dia tidak bermakna ini, tidak bermakna sebagai mutakallim, misalnya akroma. Di sini ada hamzah tambahan. Ini juga hamzah tambahan, tapi maknanya bukan mutakallim. Paham ya? Maka ini bukan fi'il mudhari, bukan fi'il mudhari, melainkan fi'il madhi. Paham enggak ini? Di sini kenapa dia bermakna ini mutakallim? Karena dia di sini kenapa fi'il mudhari? Ini tidak, karena di sini dia bermakna mutakallim. Ini ada hamzah tambahan, tapi dia bermakna bukan mutakallim. Paham ya? Iya, sama-sama tambahan, tapi akroma di sini tidak bermakna saya gitu. Paham nggak? Ya, itu bedanya. Atau taqaddama tadi bisa untuk mukhatab dan ghaibah. Nah, di sini juga bukan maknanya untuk anti atau anta atau mukhatab. Taqaddama. Nah, taqaddama ini tambahan tanya, tapi dia tidak bermakna ghaibah dan dia tidak bermakna mukhatab. Maka ini adalah fi'il madhi.
fi'il madi dan bukan fi'il mudhari. Kana al-fi'l madiyan la mudhari'an wa hukmu al-fi'l al-mudhari' annahu mu'rab ma lam tattasil bihi nun at-tawkid thaqilatan kanat aw khafifatan aw nun niswah. Jadi fi'il mudhari' ini hukumnya adalah mu'rab. Beda dengan fi'il amr dan fi'il madhi yang tidak mu'rab yaitu mabni. Kalau fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Selama dia tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Fa in ittasalat bihi nun taukid bunya ma'aha 'ala al-fathi. Apabila dia bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni dengan fathah. Contohnya adalah la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. La yusjananna, mereka akan dipenjarakan dan mereka menjadi orang-orang yang hina. Itu contoh apabila dia bersambung dengan nun taukid. Wa in ittasal bihi nunun niswah bunya ma'aha 'ala sukun. Apabila dia bersambung dengan nun niswah maka dia mabni 'ala sukun. Contohnya adalah wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na fi'il mudhari' mabniun 'ala sukun. Kalau tadi la yusjananna fi'il mudhari' mabniun 'ala fathah. Wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un ma lam yadkhul 'alaihi nasibun aw jazimun. Apabila fi'il mudhari' tersebut mu'rab, maka dia marfu' apabila tidak ada nasibnya yang menasabkan dan menjazamkannya. Nahwu contohnya yafhamu Muhammad. Muhammad paham. Yafhamu. Fayafhamu fi'il mudhari' marfu' litajarruduhi minan nasib wal jazim, karena dia lepas dari nasib yang menasabkan dan menjazamkan. Tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazamkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa Muhammad fa'il marfu'un bid-dhammah adh-dhahirah. Fa in dakhala 'alaihi nasib nasabahu nahwu lan yakhiba mujtahidun. Apabila dimasuki oleh nasib maka dia fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub. Nasabahu, maka yang menasab itu memansubkannya. Contohnya adalah lan yakhiba mujtahid. Orang yang sungguh-sungguh tidak akan kecewa. Falan harfu nafyi wa nasab wa istiqbal. Wa yakhiba fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Wa mujtahid fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Wa in dakhala 'alaihi jazim jazamahu. Apabila ada huruf jazam, maka dia akan menjazamkan fi'il mudhari' tersebut. Contohnya lam yajza' Ibrahim. Lam yajza' Ibrahim. Falam harfu nafi wa jazm wa qalb. Wa yajza' fi'il mudhari' majzumun bilam. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu wa Ibrahim fa'il marfu' 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Jadi fi'il mudhari' ini terbagi dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi kesimpulannya adalah fi'il madhi, fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kapan dia mabni? Idza tasala apa? Binunin taukid. Contohnya apa di situ tadi? La yusjananna. La yusjanan. La yusjananna. Sijin. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Idza tasala binunin niswah. Contohnya apa di situ? Al-walidatu yurdi'na. Itu habis. Al-walidatu. Kelihatan enggak?
Yurdi'na. Yurdi'na mabni ala sukun. Sini. Yurdi'na. Yurdi'na mabni ala sukun. Kemudian mu'rab. Mu'rab itu terbagi lagi. Ada yang apabila dia rafa, tandanya apa? Dhammah. Ya kan? Ini adalah tanda aslinya. Kemudian thubutun nun. Kalau dia af'al khamsah. Kemudian nasabnya tandanya fathah. Af'al khamsah hadfu nun. Kalau dia jazam tandanya sukun. Kalau fil af'al khamsah hadfu nun. Kalau harf mu'tal akhir hadfu, ini terbagi dua ini. Hadfu harfil illah, kemudian hadfu an-nun. Oke. Kesimpulannya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang nawasibul mudhari'. Nawasibul mudhari'. Yang menasabkan fi'il mudhari'. Fan nawasibu 10. Nawasib itu jumlahnya ada 10. An, lan, idan, kai, lamu kai, wa lamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa, wal waw, wa au. Oke. Selesai kita membahas tentang pembagian fi'il. Sekarang kita akan fokus membahas tentang nawasibul mudhari', khusus fi'il mudhari' saja. Karena nawasib itu tidak masuk ke fi'il amr dan tidak masuk kepada fi'il madhi. Nawasibul mudhari' ada 10. Ada 3 secara umum. Alladhi yansibu binafsihi, alladhi yansibu al-mudhari' binafsihi. Kemudian yang kedua, alladhi yansibu al-mudhari' fil mudhari' bi an mutmarah. Alladhi yansibu fil mudhari' bi an mudmarah namanya. An yang tersembunyi. Terbagi dua, ada hukumnya jaiz, boleh disembunyikan dan boleh di jawazan. Hukum annya itu boleh disembunyikan, boleh dimunculkan. Jawazan. Dan ini satu lagi, wujuban. Annya harus tersembunyi, tidak boleh kelihatan selamanya. Kalau yang dia menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu contohnya adalah an, lan, izan, dan kai. Ada 4. Ini ada 4. Ada 4. Yang pertama, an, kemudian lan, ketiga, izan, 4,
kai. Kemudian alladzi yansibu bi an mudharah terbagi dua. Jawazan ini cuma satu. Wujuban ada 5. Kalau jawazan apa? Hanya lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Wujuban ada 5. Yang pertama lamu al-juhud. Al-juhud. Kedua apa? Lamu hatta. Ketiga al-jawabu bil fa. Fa. Yang keempat fi waw. Yang kelima al-jawabu bi au. Nah, an itu dia namanya huruf masdar, nasab dan istiqbal. Huruf masdar, nasab dan namanya huruf masdar dan huruf nasab, kemudian huruf istiqbal. Apa maksudnya? An ini adalah harfu masdar. Misalnya uridu an adhab. Uridu an adhab. Uridu an adhab. An menasabkan dan dia maknanya adalah akan datang, perginya nanti, bukan sekarang. Kemudian dia juga huruf masdar. Maksudnya adalah pengganti masdar. Jadi ini kalau digabung an adhab, maknanya adalah ad-dhahab. Maknanya adalah ad-dhahab, sama dengan ad-dhahab. Masdarnya. Paham nggak ini? Hah? Paham nggak? Kenapa dikatakan dia masdar? Karena uridu dhahab sama uridu al-dhahab maknanya sama. Namanya ini masdar muawwal, ini masdar asli gitu. Paham nggak? Jadi kenapa dikatakan masdar? Ini kalau diartikan ini berubah jadi masdar gitu. Maknanya masdar gitu. Sama gitu dengan masdar ini. Paham namanya? Paham ya? Begitu mengenai an. Kemudian lan. Lan itu adalah huruf nafi, menafikan tugasnya sekaligus menasabkan. Nasab juga iya. Menasabkan, paham ya? An ini juga menasabkan. Adhaba. Istiqbal nanti kejadiannya. Kemudian lan juga. Lan adhaba misalnya. Lan menafikan. Kemudian istiqbal juga. Menasabkan dan makna istiqbal juga. Lan adhab. Aku tidak akan pergi nanti. Seperti itu. Lan, nafi artinya tidak. Nasab, fungsi menasabkan. Dan adhab, adhaba, menasabkan juga. Istiqbal, ya nanti. Perginya nanti. Tidak perginya nanti. Gitu. Kemudian idzan adalah harful jawab wa jaza. Dan ini ada syaratnya. Idzan ini ada syaratnya, ada 3 syarat ya. Yang pertama, harus berada fi sadril jawab. Harus berada. Oke, kita baca syarahnya ya. Bentar. Perhatikan. Fanawasibu asyarah wa hiya an wa lan wa idzan wa kai wa lamu kai wa lamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa wal waw wa au. Wa aqulu al adawatu allati yunsabu ba'daha al fi'l mudhari' 10 ahruf. Jadi
Yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10 huruf. Wahiyya ala salasati aqsam, dan ini terbagi tiga, 10-nya dibagi 3. Qismun yansibu bi nafsihi, yang pertama yang menasabkan sendirinya dengan sendiri tanpa ada bantuan an. Wa qismun yansibu bi an mudmarah ba'dahu jawazan, wa qismun yansibu bi an mudmarah ba'dahu wujuban. Jadi yang kedua adalah yang menasabkan dengan an. Ada bantuan an. Ada an yang tersembunyi. Nah, setelahnya. Dan ini hukumnya boleh pada lamul ta'lil. Sisanya tidak boleh dimunculkan. Mudmarah. Mudmarah artinya dia tersembunyi. Mudmarah, domir, artinya adalah tersembunyi. Amal qismul awal wa huwa alladhi yansibul fi'l al-mudhari' bi nafsihi fa arba'atu ahruf. Adapun yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya tanpa bantuan an ada 4. An, lan, idan, dan kai. Kemudian amma an fa harfu masdar wa nasab wa istiqbal. Misaluha qauluhu ta'ala atma'u an yaghfira li. Aku berharap agar Allah mengampuniku. Wa qauluhu jalla dzikruhu wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Wa akhafu an ya'kula. An ya'kula sama dengan tadi. An di situ masdar, nasab, dan istiqbal. Wa qauluhu ta'ala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Wa qauluhu ta'ala wa ajma'u an yaj'aluhu. Kemudian kita bahas lan. Wa amma lan fa harfu nafi wa nasbin wa istiqbalin. Misaluhu qauluhu ta'ala lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wa qauluhu ta'ala lan nabraha 'alaihi 'akifin. Wa qauluhu ta'ala lan tanalul birra. Paham ya maksudnya? Wa amma idan, kemudian idan. Sekarang kita bahas idan. Tadi kita terhenti di idan ya. Idan itu adalah huruf jawab, wa jaza, wa nasab. Dia sebagai huruf untuk menjawab. Istilahnya jawaban dari satu soal atau satu kalimat. Wa jaza sekaligus dia untuk menjelaskan balasan. Wa nasab, dan menasabkan. Contohnya misalnya ada orang, misalnya takdir mengatakan sa'ajtahidu fi dirasah misalnya. Kemudian jawabannya adalah idan fatanjah. Idan tanjah. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, tanjaha. Jadi idan itu berfungsi selain menasabkan juga sekaligus jawaban dari ini, maka dikatakan dia jawab, sekaligus balasan. Balasan orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh adalah sukses. Paham ya? Untuk memberikan balasan atau jawaban dan balasan. Nah, kemudian masalah idzan ini ada syarat-syaratnya. Apabila dia ingin menasabkan, ada syarat yang pertama, wa ishtaratu linasbil mudhari'i biha thalathatu syurut. Al-awwal, yang pertama, an takuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Jadi yang pertama syaratnya, idzan ini berfungsi menasabkan apabila dia terletak di awal jumlah. Di awal jumlah. Idzan tanjah. Tidak boleh tanjahu ijan. Tanjahu ijan tidak boleh. Kalau tanjahu ijan, jadi dia marfu'. Paham ya?
Kalau idzan tanjah maka dia mansub. Yang kedua, an yakuna al-mudhari wal waqi' ba'daha dallan 'ala istiqbal. Kemudian maknanya, makna jumlahnya itu menunjukkan masa akan datang. Masa akan datang. Idzan tanjah. Tanjah, kalau begitu kamu sukses nanti. Suksesnya nanti. Menunjukkan akan datang. As-tsalits, alla yafsila bainaha wa bainal mudhari' fasil. Yang ketiga syarat adalah tidak boleh dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari' setelahnya. Idzan tanjah langsung. Tidak boleh ada misalnya idzan anta tanjah. Idzan kalau begitu idzan tadrus tanjah. Nah, ada tambahan tadrus. Idzan tadrus tanjah. Maka itu tidak menasabkan tanjahnya lagi. Kemudian ghairal qasam awin nida aula nafiyah. Jadi syaratnya itu adalah tidak ada pemisah antara idzan dengan tanjah kecuali qasam, kecuali yang di tengah ini adalah qasam, idzan wallahi tanjah. Ini boleh. Kemudian nida, idzan ya Muhammad tanjah, boleh. Kemudian satu lagi la nafiyah, idzan la tanjah. Idzan la tanjah. Masih boleh. Wa mithalu al-mustawfiyati lisyurut. Contoh yang memenuhi syarat, an yaqula laka ahadun ikhwanika sa'ajtahidu fi durusi fataqulu lahu idzan tanjah. Wa mithalul mafsulati bil qasam an taqula idzan ya Muhammad tanjah. Contoh al-misal mafsulah bin nida an taqula idzan ya Muhammad tanjah. Salah ini. Di buku antum yang pertama apa? Wa mithalul mafsulah bil qasam. Contohnya apa? Wallahi ya, idzan wallahi. Iya kan? Idzan wallahi tanjah. Wa mithalul mafsulah, contoh yang dipisah dengan nida panggilan adalah antakula idzan ya Muhammad tanjah. Wa mithalul mafsulah bila nafiyah antakula idzan la yakhiba sa'yuka. La yakhiba sa'yuka. Jadi, tapi diganti tanjahnya, kan maknanya nanti berubah. La yakhiba, idzan la yakhiba sa'ika. Kalau begitu usahamu tidak akan mengecewakan, itu maksudnya. Au taqula idzan wallahi la yadhhaba amaluka doya'an. Kalau begitu demi Allah tidak akan pergi usahamu hilang sia-sia gitu. Kemudian berikutnya kai. Kai ini adalah harfu masdar dan nasab. Masdar dan nasab. Kai huruf masdar dan nasab. Dia adalah nasab, menasabkan dan sekaligus masdar juga. Contoh di situ apa? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu wa la tafrahu. Wa ishtarat fi an-nasab biha an tataqaddamaha lamul ta'lil lafzan aw taqdiran. Jadi kai ini syaratnya adalah harus ada lam ta'lil. Ada lam ta'lil. Baik itu lafzan maupun takdiran. Contoh lafzan likai la ta'saw. Likai. Ini ada lam ta'lilnya. Ta'lil itu maksudnya adalah menunjukkan mana alasannya. Itu baik dia tertulis atau tidak. Takdiran. Contohnya apa?
kaila yakuna dulatan bainakum. Nah, kaila tidak ada lamnya. Sebenarnya ada, tapi dia muqaddar, tidak kelihatan. Oke, itu tentang kai. Kemudian sekarang kita masuk ke yang menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah, an yang tersembunyi. Terbagi dua, boleh hukumnya tersembunyi, boleh dimunculkan. Contohnya apa? Liyaghfira laka. Liyaghfira laka. Liyaghfira laka. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. La. Ini aslinya adalah ada annya, li an yaghfira. Li an yaghfira aslinya. Dan ini hukumnya munculkan annya. Paham enggak? Oke. Kemudian berikutnya yang menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah, tapi an mudmarah ini wajib tersembunyi. Annya itu mudmarah wajib tersembunyi. Yaitu contohnya adalah lamul juhud. Contohnya ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Syaratnya adalah harus didahului oleh makana atau lam yakun. Lam juhud ini syaratnya harus didahului oleh makana atau lam yakun. Makanya namanya juhud. Juhud itu mengingkari. Contohnya adalah makana Allahu liyu'adzibahum wa antum fihim. Makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Makana. Perhatikan lamul juhud. Kenapa dikatakan apa bedanya lam ta'lil dan lam juhud? Perhatikan. Ini sama juga. Di sini ada annya. Aslinya adalah li'an. Li'an yu'adzibahum. Sama, ada an mudbarah, tapi ini wajib tersembunyi, tidak boleh dilihatkan. Paham ya? Beda dengan lam ta'lil. Nah, bedanya lagi adalah kalau lam juhud artinya adalah mengingkari, pengingkaran. Makanya ada nafinya sebelumnya, ada makananya. Kalau ini tidak ada. Paham ya? Kemudian hatta. Hatta ini yufidul ghayah awit ta'lil. Yufidul ghayah hatta yufidul ghayah awit ta'lil. Hatta maknanya terkadang ghayah atau ta'lil. Contoh misalnya hatta yarji'a ilaina Musa. Jadi maknanya adalah sampai Musa itu kembali kepada kami, pulang. Yarji di sini boleh dia bermakna ghayah, sampai benar-benar ada Musanya kembali, atau hatta di sini boleh bermakna ta'lil, supaya jadinya, supaya Musa kembali. Jadi supaya Musa kembali kepada kami, atau sehingga Musa kembali. Paham nggak? Contoh lain misalnya, dzakir hatta tanjah. Dzakir hatta tanjah. Ulangi pelajaranmu sampai kamu sukses. Sampai benar-benar sukses atau agar kamu sukses. Itu maksudnya. Kalau ghayah tadi sampai sukses, kalau ta'lil agar sukses. Belum tentu sukses gitu ya. Jadi
hatta ini juga adaannya di sini. Hatta an yarji'a atau hatta an tanjaha. Tapi dia wajib disembunyikan. Kemudian yang berikut yang ketiga, fa usababiyah, al-jawab bi fa usababiyah. Contohnya, la yuqda alaihim fayamutu. La yuqda alaihim fayamutu. Atau lebih enaknya di sini misalnya, la tal'ab fayadi'a amaluka. La tal'ab fayadi'a amaluka. Amaluka Pak. Amaluka. Cita-citamu. Jadi ini adalah jawaban dari sini, la tal'ab. Jawaban dari la tal'ab. Fa ini makanya fa sababiyah. Jawabun, kemudian dia memberikan sebabnya. Jangan kamu bermain. Kalau bermain maka gitu. Kalau kamu bermain maka cita-citamu hilang. Nah, memberikan alasan. La tal'ab wa yadi'a amaluka. Jawab nafi atau talab. Wa amma nafyu fa naqulu jadi ada satu lagi terakhir ini yang mau kita jelaskan. Fa sababiyah dan waw ma'iyah ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika dia ingin menasabkan an yaqa'a kullu minhuma fi jawabi nafi atau talab. Dia jawaban dari nafi. Ini kan nafi semua. Nah, ini nafi. Ini nafi. Jadi dia apabila fa ini untuk menasabkan fi'il mudhari atau waw untuk menasabkan fi'il mudhari, dia syaratnya harus didahului oleh nafi atau talab. Atau permintaan. Permintaan ini bisa berbentuk perintah. Dan ini adalah seperti misalnya perintah ini ada 8 di sini katanya. Amma talabu fasamaniyatu asya. Talab itu ada 8 jenis. Al-amru, perintah, ad-du'a, an-nahyu, al-istifham, al-ardu, at-tahdidu, wat-tamanni, war-raja'. Amma al-amru fahuwa talab as-sadr min al-'azim liman huwa dunahu, nahu qawluhu al-ustadu li tilmidihi, dzakir fatanjah. Nah, ini dzakir fatanjah ini adalah al-amru, perintah. Jadi kemudian doa itu adalah permintaan yang al-muwajjah minas saghiri ilal adim, dari yang kecil ke yang gede. Jadi misalnya kita berdoa kepada Allah, itu namanya doa, walaupun sama-sama fi'il mudhari atau sama la nahiyah. Misalnya Allahumma hdini fa'amal al-khaira. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, maka aku beramal kebaikan. Allahumma ihdini ini adalah fi'il amr. Tapi bukan perintah. Tapi maknanya apa? Doa. Karena dia dari yang rendah ke yang atas. Aw wa'amalal khaira. Wa amma nahyu fanahu la tal'ab fayadi'a amaluka. Aw yadi'a amaluka wa ammal istifham fanahu. Hal hafidta durusaka fa asma'aha laka? Hal, ini istifham. Wa asma'aha laka. Wa ammal 'ardu fa huwa talab birifqi. Al-'ardu itu adalah permintaan yang dengan lembut. Contohnya, ala tazuruna fanukrimaka. Ala tazuruna fanukrimaka. Au wa nukrimaka. Wa amma tahdid fa huwa talab ma'al hassin wa iz'aj. Tahdid itu adalah permintaan tapi semacam ancaman gitu. Nahu halla addaita wajibaka fayushkuraka abuka. Nah, semacam teguran gitu. Kenapa kamu tidak melaksanakan kewajibanmu sehingga ayahmu itu berterima kasih kepadamu? Wa yashkuraka abuka, atau menggunakan waw, wa yashkuru abuka.
Wa amma tamanni fa huwa talabul mustahil aw ma fihi usrun. Mustahil itu adalah permintaan yang mustahil, tidak mungkin, atau mungkin tapi sulit, usur. Nahu qalu syair laital kawakiba tadnu li fa andimaha uquda madhin fama arada lakum kalimi. Wa misalu qaul akhar ala laitas syababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Laital kawakib, seandainya bintang-bintang itu mendekat kepadaku, fa andimahu, maka aku akan menyusunnya. Ini adalah sesuatu yang sulit apa mustahil? Sulit. Hampir mustahil ya. Atau contoh lain, ala laitas syababa yaudu, seandainya masa muda itu bisa kembali, fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu, ini adalah mustahil. Maka aku akan beritahu tentang kepadanya apa yang dilakukan oleh orang tua. Wa nahu laita li malan fa ahujja minhu. Ini adalah sesuatu yang mungkin tapi sulit. Seandainya aku memiliki harta, maka aku akan menunaikan haji. Wa amr raja' fa huwa talabul amri al-qarib al-husulu. Nahu la'alla Allah yashfini fa azuraka. Adapun raja' itu adalah harapan yang dekat. Maksudnya harapan terjadinya itu sangat dekat. Contohnya la'alla Allah yashfini. Semoga Allah menyembuhkanku, maka aku mengunjungimu. Waqad jama'a ba'dul ulama hadhil asya' at-tis'ah allati tasbiqul fa' wal waw fi baitin wahid wa huwa mur wad'u wanha wasal wa arid li haddihim tamanna warju kadzalika nafyu qad kamula. Paham enggak ini baitnya? Mur itu adalah perintah, amr, ud'u doa, inha adalah nahi, kemudian sal istifham, i'rid adalah meminta dengan lembut, haddihin menegur, kemudian tamanni warju roja, kadzalika nafyu, demikian juga nafyu. Jadi ada 8 di sini. Jadi syarat fa sababiyah dan waw ma'iyah apabila ingin menasabkan fi'il mudhari maka harus didahului oleh yang 8 ini, salah satu dari 8 ini. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah